4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebat di kota manapun kalian berasal saat ini, dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di Cawan Kosong, channel inspirasi hidup positif. Buat kamu yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Hari ini kita akan bahas topik yang mungkin sering kali kita abaikan, tapi sebenarnya punya dampak besar dalam hidup kita. Yes, kita akan ngobrol tentang kenapa sih rahasia hidup itu gak boleh diumbar sembarangan. Kadang kita terlalu mudah berbagi cerita, ngobrol, curhat tentang pribadi tanpa sadar kalau itu bisa jadi bumerang. Nah, penasaran kenapa penting banget sih menjaga rahasia hidup kita? Yuk kita simak videonya sampai habis. Pastikan kamu tetap fokus, karena bisa jadi apa yang kita bahas kali ini bisa mengubah cara pandangmu dalam menjaga privasi hidupmu. Yuk, let's go. Oh ya, sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga setiap apapun yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Baik, hari ini kami bersyukur atas kesempatan untuk berbagi inspirasi dan kebaikan melalui video ini. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati, berkahilah setiap penonton setia ini. Berikan mereka kekuatan dalam menghadapi setiap ujian, ketenangan di tengah badainya kehidupan, serta kebijaksanaan untuk tetap berpikir positif dan melangkah dengan hati yang teguh. Semoga segala harapan dan doa baik mereka Engkau kabulkan, dan segala kesulitan yang mereka hadapi Engkau ganti dengan kemudahan dan kebahagiaan. Jaga mereka dalam lindungan-Mu ya Allah. Limpahkan kesehatan, rezeki yang berkah, dan jadikan mereka pribadi yang selalu menginspirasi dan membawa kebaikan bagi sesama. Terima kasih ya Allah atas kasih sayang-Mu yang tiada batas. Allahumma amin. Teman-teman, kita berpantun ya. Setelah berdoa kita berpantun supaya ini hadiah buat kamu pantunnya ya. Ke taman bunga beli melati, harumnya wangi menyejukkan hati. Terima kasih penonton setia di sini. Semoga bahagia selalu menyertai. Ini untuk kalian yang selalu setia pantengin channel ini. Teman-teman, mengapa sih kita dianjurkan untuk jangan mengumbar rahasia hidup kita kepada orang lain, kepada banyak orang? Kenapa? Mengapa mengumbar rahasia kepada orang lain itu? Apakah ada dampaknya? Mengumbar rahasia hidup kepada orang lain sebenarnya itu bisa membawa lebih banyak kerugian sih daripada manfaatnya, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya teman-teman. So, mengapa kita dianjurkan untuk tidak mengumbar rahasia hidup kita kepada banyak orang ya teman-teman? Atau bahkan kalau kalian mau mengumbarnya itu kepada orang yang tidak amanah, itu akan berdampak macam-macam, bahkan akan berdampak negatif ya. Kita mesti menjaga privasi. Menjaga privasi itu untuk apa? Untuk melindungi diri kita. Pada dasarnya tidak semua orang itu memiliki niat baik atau kemampuan untuk menjaga rahasia kita. Saat kita berbagi hal-hal pribadi, kita memberi orang lain itu kesempatan untuk apa? Untuk menilai,
untuk mempengaruhi, atau bahkan untuk mengkomentari, atau yang terparahnya memberi kesempatan dia untuk menyalahgunakan informasi yang kita bagikan tadi, ya. Rahasia hidup itu apa aja sih? Rahasia hidup itu mencakup ya pengalaman pahit, rencana-rencana besar kita ke depannya, kelemahan-kelemahan kita barangkali, ya, hingga masalah pribadi yang rahasia, masalah pribadi yang sangat sensitif. Ketika kita terlalu terbuka, kita akan rentan terhadap yang namanya pengkhianatan, yang namanya gosip atau manipulasi. Oleh karena itu, menjaga rahasia sama dengan menjaga ketenangan kita, menjaga martabat diri kita, dan menjaga kebijaksanaan dalam hidup kita. Misalkan kita dengan gampangnya kita menceritakan rahasia keuangan seseorang, ya, seseorang misalkan bercerita kepada orang lain tentang detail-detail uangnya, amburadul uangnya, ataupun dengan semrawutnya dia dalam keuangan tersebut, keadaan keuangannya, ya. Seorang teman yang bercerita secara detail dengan begitu gamblang tentang keadaan uangnya, tentang jumlahnya, atau tentang utang-utangnya kepada banyak orang atau kepada sahabatnya. Akibatnya, sahabat yang tidak memiliki sifat yang amanah, dia bersifat tidak dewasa, ya, justru teman yang bercerita tersebut akan mendapatkan apa? Mendapatkan cibiran negatif, atau dia bahkan kemudiannya pelan-pelan akan dijauhi. Karena apa? Karena dianggap tidak pandai mengelola uangnya, sehingga dia memiliki utang di sana sini, atau dia mengelola uangnya itu minus karena tidak pandai dalam pengelolaan uang. Kemudian seseorang yang menceritakan rahasia tentang rencana hidupnya. Misalkan seseorang mengumumkan rencana dia akan membuka suatu bisnis besar. Dia sudah cerita ke sana kemari, atau bahkan dia sudah bercerita kepada circle-nya bahwa dia akan membuka sebuah bisnis yang besar. Sebelum bisnis itu terrealisasi, dia sudah cerita duluan. Nah, ketika bisnis itu kemudiannya tidak jadi terwujud, atau mungkin terwujud kemudiannya bisnis itu ada kegagalan, maka orang-orang itu akan mulai meragukan kemampuannya. Bahkan ada yang mengejeknya, atau ada yang mencibirnya karena bisnis tersebut gagal. Maka alangkah baiknya lebih baik kita silent. Kita buat action aja semaksimal mungkin dan tetap keep silent. Jangan terlalu menggembor-gemborkan sebelum sesuatu itu terrealisasi atau terwujud. Lebih baik diam dan perbanyak action, perbanyak kerja daripada cerita, ya teman-teman. Kemudian misalkan ada orang yang dengan begitu mudahnya menceritakan tentang rahasia hubungan pribadinya, misalkan dia mengumbar tentang konflik ataupun tentang secret apapun tentang hubungannya terhadap seseorang, atau bahkan rumah tangganya kepada seseorang, ya. Dan justru ini orang itu bisa membuat orang lain itu ikut campur, atau justru membuat orang itu berkomentar atau memberi ide-ide yang justru akan memperkeruh suasana, bahkan bisa membuat hubungan tersebut rusak karena dengan ide-ide dia atau komentar dia, atau karena orang ini turut campur. Maka alangkah baiknya kita selesaikan sendiri antara dua kepala, antara kita dengan orang tersebut yang sedang berkonflik. Tidak perlu mengumbarnya ke sana ke sini, atau bahkan setiap orang diceritain tentang hubungan ini. Hubungan tersebut bukan justru akan membaik, tapi pasti justru akan semakin hancur dan rusak, ya teman-teman. Di sini pilihlah, dari sini kita dapat belajar bahwa pilihlah orang yang benar-benar bisa dipercaya,
jika memang benar-benar kamu perlu berbagi cerita. Jangan jadikan semua orang sebagai tempat untuk curhat, karena tidak semua orang itu mampu menjaga cerita kita dengan cara dewasa, dengan cara yang bijak. Bijaksana dalam berbagi adalah tanda kedewasaan dan penghargaan terhadap diri kita sendiri. So, alangkah baiknya kita itu banyak silent, banyak diam, banyak silent, kemudian action aja yang banyak. So, tidak perlu kita bercerita ngalor ngidul, bercerita kepada orang-orang yang kadang tidak memiliki sifat dewasa. Apa yang kita ceritakan akan ditambah-tambah, akan dikasih bumbu-bumbu ya kepada semua orang, bahkan akan diobral sana sini dan menyebabkan kita itu beresiko untuk digosipin atau bahkan untuk dimanipulasi atau apapun itu ya, karena tidak semua orang yang kita ajak bicara itu suka terhadap kita atau peduli terhadap kita. Mungkin dia tersenyum tapi di belakangnya dia membawa sesuatu yang akan bersifat menjatuhkan kita. Makanya sangat berhati-hati bercerita tentang hal sensitif kepada orang lain ya teman-teman. Berbagi cerita atau rahasia kepada orang yang tidak mampu menjaganya dengan bijak dapat membawa berbagai resiko ya teman-teman, seperti yang saya ceritakan tadi, penyebaran gosip dan fitnah ya. Resikonya orang yang tidak bijak bisa menyebarkan cerita kita kepada pihak-pihak tertentu, kepada banyak orang dengan ya tadi tambahan ABCD, tambahan bumbu-bumbu, sedikit pemanis, sedikit cabai-cabai, sedikit kompor ya, dan yang sebenarnya itu tidak benar. Dia menambahkan sendiri cerita-cerita itu sehingga cerita itu menjadi hot ya. Contohnya nih, curhat tentang konflik pribadi kepada teman yang ternyata teman kita itu suka bergosip ya, suka bergosip dan dia tidak amanah. Akhirnya cerita itu menyebar kemana-mana dan menjadi versi yang lebih buruk. Cerita itu tidak sesuai dengan apa yang kita ceritakan kepada teman kita tadi, tapi karena dia itu si ratu gosip dan ratu gombal, maka dia akan menambahkan dengan bumbu-bumbu yang macam-macam sehingga menjadi versi yang lebih buruk dan akan disebarkan kemana-mana ya. Itu akan memanipulasi. Orang ini akan membawa cerita itu dan menceritakan kepada orang bahkan yang tidak kenal sama kita ya teman-teman. Dampaknya nama baik kita akan tercemar. Itu namanya pembunuhan karakter. Karakter kita akan dibunuh sama dia. Namanya nama kita dicemarkan. Hubungan sosial kita memburuk dan akan muncul cerita-cerita baru, gosip-gosip miring, dan muncul konflik-konflik baru dari si tadi itu, dari si ratu ataupun raja gosip tadi, seperti itu. Kemudian berdampak penyalahgunaan informasi. Risikonya apa? Informasi pribadi kita bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang lain, untuk kepentingan pribadi orang yang barangkali punya niat buruk terhadap kita. Misalkan contohnya bercerita tentang rencana bisnis tadi ya. Misalkan kita berencana akan membuat bisnis, kepada sahabat kita bercerita ya, kepada orang yang apa ya, yang tidak amanah, tidak dipercaya. Lalu ide tersebut mungkin bisa jadi dipakai atau dicuri atau dikopi, atau bahkan ide tersebut digunakan dia tanpa seizin kita. Jadi bisnis kita itu dijadikan sama persis dengan ide-ide dia, karena itu ide dari kita tapi dipakai untuk dia. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi dia ceritakan kepada orang lain dengan versi yang buruk. Dia akan tambahkan dengan bumbu-bumbu lain-lainnya sehingga banyak orang mencibir kita atau menceritakan kita di belakang kita. Kerugiannya apa? Mungkin kita memiliki kerugian finansial atau
minusnya lagi kita akan hilang kesempatan kita tadi, hilang kesempatan kita untuk membuka bisnis tadi yang idenya sudah kita susun dengan begitu baik, ternyata idenya dipakai atau dicuri, dikopi orang tersebut, seperti itu. Makanya lebih baik silent ya, action aja diam-diam dengan circle kamu yang betul-betul baik dan positif. Kemudian buat perencanaan itu tidak perlu bercerita kepada orang yang tidak di circle kita atau orang yang tidak amanah. Kemudian kita bisa kehilangan kepercayaan diri. Resikonya ketika rahasia kita tersebar, kita merasa dikhianati dan kehilangan rasa percaya diri. Contohnya, menceritakan kelemahan atau masalah pribadi kita kepada seseorang yang kemudian orang itu dengan begitu mudahnya membocorkannya kepada orang lain, ditambahkan plus bumbu-bumbu macam-macam ya, sehingga rahasia kita tadi bocor dengan versi yang sangat buruk ya. Dampaknya kita akan merasa malu, tidak nyaman di lingkungan tempat kita tadi, di lingkungan sosial, dan sulit mempercayai orang lagi karena dengan kejadian trauma tadi kita akan memiliki kita akan sulit untuk mempercayai orang meskipun orang itu adalah orang yang dewasa dan amanah. Kita karena memiliki trauma tadi ya. Kemudian kita bisa juga dibuat bahan cemoohan atau bahan olok-olokan ya. Risikonya cerita kita bisa dijadikan bahan lelucon atau bahan sindiran atau bahan ejekan oleh orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak bersifat dewasa, tidak amanah. Contohnya, kita pernah mengungkapkan kesulitan finansial kita kepada teman yang justru dia akan menyebarkannya dan dijadikan sebagai bahan lelucon, bahan ejekan, bahan olok-olokan, bahan sindir-sindiran di media sosial. Ya, sungguh sangat merugi. Dampaknya apa? Dampaknya kita akan merasa sakit hati, kita akan merasa depresi bahkan, dan merosotnya harga diri kita. Harga diri kita akan terjun bebas, jatuh ya, jatuh karena teman dengan orang yang tidak amanah tadi kita cerita. Makanya jangan gampang-gampang cerita tentang hal yang sifatnya pribadi kepada orang lain ya. Kemudian bisa menjadikan hubungan menjadi renggang. Resikonya jika orang tersebut tidak bisa menjaga cerita kita, kalau kita cerita terhadap orang tadi, kita cenderung menjauh dan menghindari interaksi. Contohnya, teman dekat membocorkan rahasia yang telah kita ceritakan tadi, membocorkan rahasia keluarga kita atau rahasia sensitif kita, sehingga kepercayaan kita pun hilang. Dampaknya persahabatan kita sama dia atau hubungan kita sama orang yang kita ceritakan tadi ya akan rusak. Kita akan rusak karena teman tadi telah mengkhianati kita ya. Kemudian bisa jadi terjadi manipulasi atau pemerasan. Ketika kita bercerita kepada orang yang bersifat manipulatif dan di otaknya memiliki ide-ide pemerasan, resikonya orang yang tahu rahasia kita mungkin akan memanfaatkannya untuk memeras uang kita atau mengendalikan kita dengan mengancam sesuatu. Jika tidak dituruti kemauannya, maka rahasia kita akan disebar ya. Kemudian ini contohnya ya, contohnya dia kita mengungkap rahasia masa lalu kepada orang atau kepada sahabat yang mungkin kita percayai ya. Kemudian dia mengancam akan menyebarkannya jika tidak diberi imbalan atau keinginannya tidak dituruti. Nah, hidup penuh tekanan, kemudian dampaknya kita akan cemas. Selain hidup kita penuh dengan tekanan, kita akan was-was dan kita akan merasa tidak nyaman, kita akan merasa terganggu karena pengancaman tadi ya teman-teman. So, bijaklah dalam memilih orang yang tepat
tempat kita berbagi. Tidak semua orang itu layak mengetahui cerita hidup kita. Terkadang menjaga rahasia sendiri adalah bentuk perlindungan terbaik untuk diri kita. So keep silent ya teman-teman. Jangan mudah-mudah menceritakan kepada orang yang mungkin kita anggap dia baik dan dia amanah dan dia bersifat bijak dan dewasa, ternyata justru sebaliknya. So memilih diam dan tidak mengumbar cerita pribadi kepada orang lain yang berisiko membawa banyak manfaat positif ya teman-teman. Kita memilih diam. Diam untuk apa? Untuk melindungi diri dari pengkhianatan atau dimanfaatkan dari cerita-cerita kita tadi ya. Manfaatnya dengan tidak berbagi rahasia sembarangan, kita mengurangi resiko untuk dikhianati oleh orang yang justru tidak bersifat bijaksana atau dewasa, yang mungkin kita percaya sama dia, ternyata sebaliknya dia mungkin punya agenda tertentu terhadap kita, sehingga dia akan menggunakan cerita kita itu untuk membuat kita jatuh ya teman-teman. Ketika kita menyimpan cerita pribadi untuk diri kita sendiri, orang lain tidak memiliki senjata untuk melukai atau menjatuhkan kita. Contohnya, ketika ada konflik keluarga, diam itu lebih baik daripada bercerita kepada orang yang justru menyebarkan cerita tersebut dan justru memperburuk situasi dengan tambahan cerita-cerita dia, bumbu-bumbu yang ditambahkan tersebut dan disebarluaskan. Kenapa kita memilih diam? Memilih diam itu menjaga martabat dan harga diri. Manfaatnya apa? Dengan tidak mengumbar kesulitan atau kelemahan, kita tetap terlihat tegar dan bijaksana. So, alangkah baiknya kita itu silent. Kita simpan cerita itu untuk diri kita sendiri, ya. Sikap tenang dan tidak mudah curhat tentang masalah-masalah pribadi itu menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan diri kita. Contohnya, tidak membicarakan masalah keuangan ataupun masalah keluarga kepada sembarangan orang. Itu akan mencegah kita dianggap tidak mampu mengelola uang atau tidak mampu menjaga keharmonisan keluarga, ya. So, alangkah baiknya silent. Kemudian apa untungnya kalau kita tidak terlalu mengumbar masalah kepada orang lain? Itu mengurangi potensi konflik. Manfaatnya apa? Diam dapat mencegah salah paham atau mencegah perpecahan akibat cerita yang salah tafsir atau cerita yang dibumbu-bumbui atau cerita yang ditambah-tambahkan tadi, ya. Penjelasannya apa itu? Kadang ketika kita bercerita kepada orang lain itu mungkin akan menambahkan interpretasi sendiri yang justru akan menimbulkan banyak hal baru, banyak masalah-masalah baru karena dibumbu-bumbui, ya. Contohnya, menghindari tentang perselisihan dengan rekan kerja misalkan. Itu mencegah rumor yang merusak hubungan profesional, atau kita menghindari perselisihan dengan sahabat kita dengan apapun itu, ya. Kita lebih baik silent supaya mencegah rusaknya hubungan kita sama dia. Kemudian kenapa? Apa untungnya kita jika kita memilih untuk diam? Itu akan menguatkan mental dan emosi. Manfaatnya apa sih? Kita berlatih menahan diri dari berbagi cerita, membantu kita menjadi lebih bijak dan kuat secara emosional, ya. Tidak semua masalah itu perlu dibagikan kepada orang. Tidak semua masalah kita ceritakan kepada orang. Dengan belajar menanggung sendiri, kita bisa lebih mandiri dalam menghadapi semua tantangan hidup, sehingga kita tidak perlu bercerita curhat kepada orang lain, ya. Misalkan menghadapi kegagalan, ya, menghadapi kegagalan pribadi
dengan cara mengevaluasi diri tanpa cerita kepada siapapun. Kita renungkan diri kita sendiri, apa yang salah, apa di mana letak kesalahannya. Daripada kita bercerita kepada orang lain, ya, itu justru akan membuat banyak cerita baru. Mungkin cerita kita akan dibumbui, ya, membuat kita, kalau kita sendiri silent dan memecahkan masalah kita sendiri, membuat kita lebih tangguh, membuat kita lebih kuat, ya teman-teman. Kemudian apa sih untungnya kita berdiam atau tidak gampang cerita kepada orang lain? Kita menghindari untuk dimanfaatkan, dimanipulasi, dan penyalahgunaan informasi. Ketika tidak ada informasi yang bisa dieksploitasi, kita aman tuh. Kita aman dari berbagai manipulasi. Karena kita tidak bercerita terhadap siapapun, apapun kejadian yang menimpa kita, ataupun apapun kehidupan yang kita alami. Orang dengan niat buruk tidak punya celah untuk memanfaatkan informasi pribadi kita, ya. Mungkin dia punya cerita 1000 cara untuk menjatuhkan kita dengan cara menfitnah, tapi alangkah baiknya kita tidak menceritakan apapun terhadap siapapun yang mungkin berpotensi untuk dibumbu-bumbui, ya. Contohnya tidak menceritakan rencana kita, rencana apapun kita, baik itu masalah karir, masalah bisnis, ataupun apapun itu kepada siapapun. Misalkan kepada rekan kerja, yaitu akan mencegah kita dari disabotase atau mencegah kita dari dimanipulasi di tempat kerja. Makanya alangkah baiknya kita itu keep silent. Apapun yang kita lakukan dengan action dan tidak bercerita kepada siapapun. Dengan tidak bercerita dengan apapun dengan siapapun, kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh wibawa. Orang yang tidak mudah berbagi cerita cenderung dihormati, silent, diam, karena dianggap tenang dan berpikir panjang sebelum berbicara. Sikap ini menunjukkan bahwa kita lebih mementingkan solusinya daripada mencari simpati atau mencari pengakuan orang lain dari kita cerita-cerita tadi. Ya, contohnya nih, kita tidak terburu-buru curhat tentang masalah apapun yang menimpa kita. Membuat kita itu dipandang lebih dewasa dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan, ya teman-teman. Diam itu bukan berarti kita itu lemah dan tidak punya cerita. Diam adalah cara bijak melindungi diri dari resiko yang tidak perlu, yang tidak semestinya. So pilihlah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Jika memang ingin berbagi, jika memang perlu untuk bercerita, pilihlah orang yang benar-benar amanah. Tidak semua orang itu berhak tahu tentang perjalanan hidup kita, ya teman-teman. Mengumbar rahasia hidup kepada orang yang tidak tepat dapat membawa lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Percaya deh sama saya. Rahasia hidup mencakup hal-hal pribadi seperti rencana besar, seperti halnya konflik internal atau kelemahan diri yang seharusnya dijaga dengan bijaksana. Tidak semua orang memiliki niat baik atau kemampuan untuk menjaga cerita kita secara dewasa. Ketika kita membagikan rahasia kepada orang yang salah, resiko yang mungkin terjadi banyak banget. Misalkan penyebaran gosip dan fitnah. Cerita kita bisa menjadi bahan-bahan gosip, bahan cibiran, olokan, bahkan dengan tambahan-tambahan yang tidak betul. Kemudian bisa menjadi penyalahgunaan informasi. Rahasia kita bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang lain dengan ditambahkan bumbu kehilangan kepercayaan diri. Kita merasa dikhianati, dapat membuat kita menjadi ragu
untuk berbagi lagi kepada orang yang meskipun benar-benar amanah sekalipun, karena kita memiliki rasa trauma telah bercerita kepada orang yang salah, kemudian bisa jadi dibuat bahan cemoohan. Cerita kita bisa menjadi olokan, ejekan, sindiran yang menyakitkan, kemudian bisa mengakibatkan hubungan renggang. Ketidakpercayaan muncul akibat rahasia yang tersebar, jadi akan berakibat kita renggang dengan siapapun. Kemudian bisa berakibat manipulasi dan pemerasan. Rahasia kita bisa dimanfaatkan untuk mengancam atau memeras kita. So, hati-hati. Manfaatnya memilih diam dan menjaga rahasia itu apa? Lebih baik kan kita diam, lebih baik kita menjaga rahasia kita sendiri. Manfaatnya kita melindungi diri kita dari sebuah pengkhianatan. Tidak ada celah bagi orang lain untuk menjatuhkan kita, sebab kita orangnya silent. Kemudian dengan silent kita menjaga martabat dan harga diri. Kita terlihat lebih bijaksana dan lebih dewasa karena tidak gampang cerita-cerita, mengurangi potensi konflik. Kita terhindar dari salah tafsir atau perpecahan karena kita orangnya silent, tidak gampang mudah cerita-cerita. So, manfaatnya juga menguatkan mental dan emosi. Kita belajar menanggung masalah diri sendiri, mengatasinya sendiri, ya. Itu akan meningkatkan ketangguhan kita dan akan meningkatkan kekuatan kita dalam menyikapi dan menangani segala masalah hidup. Kemudian kita juga dapat menghindari manipulasi. Tidak ada informasi yang bisa dieksploitasi oleh orang yang berniat buruk terhadap kita, sebab kita orangnya silent, pendiam, tidak gampang cerita kemana-mana. Jadi tidak ada bahan untuk orang yang tidak suka kepada kita untuk mengeksploitasi kita. Kemudian kalau kita silent juga akan meningkatkan wibawa kita, karismatik kita. Diam dan tenang membuat kita terlihat bijaksana dan orang yang penuh pertimbangan dan orang yang penuh dengan kedewasaan. So, teman-teman, tidak semua cerita perlu dibagikan. Tidak semua orang pantas tahu tentang perjalanan hidup kita, tentang cerita hidup kita. Menjaga rahasia pribadi adalah tanda kedewasaan kita dan melindungi diri kita dari resiko yang tidak perlu, ya. Ketika kita mampu memilih untuk diam, silent, dan tidak mudah berbagi cerita, kita sedang menjaga martabat diri kita sendiri. Kita sedang menjaga ketenangan dan kebahagiaan hidup kita. Jadilah pribadi yang bijak dalam berbagi cerita, dan ingatlah bahwa tidak semua orang dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia cerita kita. Lindungi diri kita dengan bersikap diam. Itu adalah bentuk kasih sayang terhadap diri kita sendiri, ya teman-teman. So, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang pentingnya menjaga rahasia hidup dan tidak sembarangan mengumbar cerita pribadi kita kepada seseorang. Ya, semoga setelah menonton video ini kita semua bisa lebih bijak dalam memilih kepada siapa kita berbagi cerita. Ingat ya, tidak semua orang punya niat baik, punya niat tulus murni dan mampu menjaga cerita kita secara bijak, ya. Kalau kamu setuju dengan pesan ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kamu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Ya, jaga selalu privasi kita,
dan kuatkan diri kita dan terus menjadi pribadi yang lebih bijaksana ya. Stay positive, stay wise and peace. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.